ya tetap saja dia sudah melewati harga yang tinggi di sana, artinya buyer betul-betul menekan di sana. Fokus sementara ada buy dengan melihat nanti trigger yang kita gunakan. Kalau nanti berganti candle, biarkan dia turun, biar sak kuatnya dulu turunnya. Kalau sudah turun tidak kuat, kemudian sudah berubah menjadi warna hijau lagi, tebal di sana, masuk di sana. Ada 6 menit, masih cukup waktu untuk kita. Pak Wijaya, Ya, silakan. mau nanya dikit Pak. Ya, Efek dari news ini apakah 30 menit seketika aja. atau ada jangka 30 waktu menit Pak? aja. Sekitar 30 menit aja nanti. Jam 8 Sekitar selesai sudah. 30 menit ya. Jam 8 selesai sudah. Oke oke Pak. Ya. Habis itu Saya kira nanti mungkin ada enggak. baru break 2 jam 3 jam Oh enggak. setelahnya, tapi enggak Enggak, gitu Pak ya. itu sudah nanti teknikal itu sudah. Selesai 30 menit ini selesai sudah. Bergeraknya cuma sebentar aja sebenarnya. News ini hanya berdampak sebentar aja. Habis itu kembali ke teknikal aja. Nanti kalau seperti ini bukan berarti dampaknya naik ke atas terus, enggak. Yang terjadi adalah teknikal yang terbentuk. Sudah terbentuk teknikal, jadi buyer sudah kuat, sejarah tadi sudah membuktikan tekanan ke atas kuat dan dibuktikan diwujudkan dengan volume yang tebal begitu. Ini bisa mengindikasikan buyer betul-betul menekan dengan kuat di sana. Meskipun belum lebih dari separuh, meskipun belum di atas retracement-nya, tetapi paling tidak ada kekuatan di sana. Setidaknya setidaknya sudah sampai di angka ini sudah modal untuk kekuatan buyer. Ya meskipun nanti tetap ditolak, ditekan oleh seller tidak masalah. Yang terpenting saat ini yang lebih dominan dari tekanannya adalah buyer. Saat ini yang dominan dari tekanan-tekanannya adalah buyer, kemudian seller dari sebelumnya tadi sudah banyak penolakan dari buyer. Ya, sambil menunggu ini. Kalau nanti misalkan ditutup di bawah retracement, artinya memang harus hati-hati lagi di bawah retracement itu di sini. Ini retracementnya tengah-tengah ini. Area koreksi namanya. Ya, meskipun dikoreksi naik sedikit turun sedikit, tetapi tetap hati-hati karena di area koreksi ini masih berpotensi memantul lagi. Jadi turun, naik lagi, bisa turun lagi dengan panjang juga bisa. Diingat hari Jumat atau Kamis itu market bisa terlalu over ya, market bisa lebih dari yang lain. Kalau misalkan di hari-hari normal, misalkan di hari-hari normal ringnya 3.000, hari Kamis, hari Jumat, kalau dia kuat, dia bisa mencapai angka 5.000 sampai 6.000. Sehingga bisa berpotensi kalaupun dia turun bisa sampai di sini. Ya, kalaupun naik bagaimana masih jauh. Kalau naik jauh jangan jangan terlalu jauh menghitung naiknya karena masih jauh. Ini melewati retrace saja masih belum. Jadi kalau nanti naik kuat itu dikatakan kuat itu kalau betul-betul dia sudah menghabisi merah sebelumnya. Jadi ada di sana ada puncak area level psikologinya atau puncak tertingginya merah di sana dihabisi oleh hijau, maka disinilah peluang untuk buyer itu betul-betul punya tekanan yang luar biasa. Kalau sudah naik begini, artinya kalau sudah naik begini, maka selesai. Yang namanya merah itu sudah tidak punya kekuatan, sudah kalah telak gitu, dihabisi. Jadi kalau kita kumpulkan candlenya, candle merah 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 ini kita kumpulkan, kita gabung menjadi satu, kemudian dipertemukan dengan hijau-hijau menjadi satu, ditutupkan, dipertemukan atau ditarungkan, diadu mana yang lebih panjang, mana lebih kuat. Kalau lebih kuat yang hijau, maka dominan hijau. Artinya pemenangnya adalah hijau. Ini seandainya nanti naik kuat ya. Sementara ini masih berada di kisaran retracement, jadi masih betul-betul harus hati-hati di situ. Berat untuk naik lagi ya berarti kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Oke, Ada nanti enggak Pak misal sekarang ini kan candlenya kan biru merah, hijau. hijau Pak ya. Mm-mm. Seandainya nanti jam 9 malam itu tiba-tiba merah, Bisa saja. candle merah muncul panjang, itu ada enggak dampak dari news yang saat Bukan, ini tadi Pak? bukan. Berdasarkan Itu pengalaman kembali Pak ke Widaya. teknikal. Kembali teknikalnya bukan.
kembali teknikal. Sekali lagi kalau sudah selesai ya sudah selesai. Itu bukan karena dampak newsnya, tapi karena sudah teknikanya sudah begitu. Jadi dia naik, dia turun, kemudian naik. Naiknya ini kalau dibatasi retrace ini tidak bisa kembali, dia mulai merah-merah lagi, maka bisa kembali lagi. Nah, kembali ini kalau dia breakout lagi yang support yang bawah, dia semakin ke dalam, semakin panjang. Emas ini selalu setia dengan support dan resistennya, sehingga kalau dia breakout, ya dia selalu dia mengikuti, dia selalu akan berlanjut lagi meskipun awalnya hanya kecil. Apalagi breakoutnya terus menerus, breakout terus yang besar di breakout lagi, maka lebih panjang lagi. Jadi kalau kita lihat ini bukan karena news, karena sudah terbentuk, teknikalnya sudah terbentuk seperti ini. Kemudian begini, kita lihat di sini ada, nah seperti ini. Jadi high dan low-nya itu makin merendah. Harga tertinggi makin merendah, harga terendah makin merendah, itu berarti dia mengarah ke tren. Karena makin merendah berarti trennya makin makin kuat. Tren turunnya makin kuat, bukan disebabkan karena news, tapi karena sudah terbentuk teknikalnya sudah terbentuk di sana. Artinya sudah mulai kuat lagi dengan melebihi atau menembus area-area pentingnya. Ini kelihatan mau kuat begini belum tentu kuat karena ini betul-betul berada di area retracement-nya. Retracement tidak kuat, di tengah-tengah tidak kuat, nah bisa berpotensi nanti mantul lagi. Ini yang paling penting, makanya harus kita kuasai. Apa yang harus kita kuasai? Yang paling penting adalah wilayah-wilayah penting, area-area penting. Sehingga kita tidak terjebak, oh ini panjang hijau, akhirnya kita ikut buy. Oh ini merah, kita ikut merah. Namanya demam candle. Jadi kalau demam candle, yang kita nanti ikuti adalah candle yang itu yang panjang dan mungkin lagi ramenya, lagi kencangnya di sana, tanpa memperhatikan sisi wilayah-wilayah penting atau area-area pentingnya, area support, resisten, retracement dan sebagainya. Termasuk karakter candle yang terbentuk. Ini meskipun kuat tadi ke atas, tetap ada penolakan. Jadi tetap ada kekuatan seller, masih ada kekuatan seller di sana. Sehingga kalau ada penolakan-penolakan ya wajar. Nanti bagaimana kita masuknya di atas 5 menit sudah tebal warna hijau, boleh masuk buy. Dengan catatan kalau sudah orientasi kita buy, maka jangan mengambil posisi dengan arah kotak atau di atas tanpa koreksi kita masuk buy, konyol nanti. Ya, jangan sekali-sekali ketika kita ngambil sesuai dengan arah ketika dia tidak ada koreksi atau utuh begini. Kalau kita mau buy, kita bisa tunggu koreksi. Misalkan kita buy, jangan di atas. Kita ngambil koreksinya. Nah, ada koreksi begini, kemudian baru kita ambil posisi buy di sini. Ya, jangan pas persis berada di atas itu. Kalau di atas ini kita justru bisa memanfaatkan peluang untuk sell dengan cepat ya, tapi tidak boleh sembarangan, harus sudah terlatih karena sangat berbahaya. Kalau tebal begini kita bisa, kalau tebal ya tidak ada penolakan, hijaunya tebal, boleh kita mengambil dengan cepat, ambil posisi sell dengan cepat. Ya, dengan catatan bukan masih pendek, bukan masih kecil begini, ini jaraknya nanti terlalu pendek kalau kita ngambil posisi koreksi, selnya dapatnya kecil. Ya biarkan dia naik dulu, biarkan dia naik sampai betul-betul ketika ada koreksi separuh saja sudah dapat profit di situ. Kalau terlalu kecil ya kita nanti dapatnya lama, dapatnya kecil, belum sampai dapat nanti naik lagi. Ya memang yang pas running begini gampang-gampang susah, kalau kita belum paham, kalau kita belum menguasai ya tentu susahnya minta ampun. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, kalau kita dengan running itu terbiasa, maka akan dengan mudah kita bisa ambil posisi koreksinya. Sehingga harus betul-betul diuji. Kita mengambil trigger dari running, kita mengambil trigger dari bersyarat, itu candle yang bersyarat, dari penolakan, dari pola candle dan sebagainya, harus diuji berulang kali, minimal 100 kali transaksi. Misalkan kita menguji dengan running begini, ya minimal kita transaksi 100 kali. Bukan saat ini, tapi setidaknya dengan karakter seperti itu, dengan karakter misalkan tebel di atas, kita ambil posisi sell begini, minimal kita sudah mengalami kondisi seperti itu, mencoba seperti ini 100 kali transaksi minimal. Sehingga nanti terbentuk wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan kondisi-kondisi running seperti itu.
paling tidak banyak pengalaman kita dapatkan di sana. Kemudian apa yang kita dapat di sana kita pelajari, yang kita anggap kurang kita perbaiki. Ketika kita masih salah terus, maka introspeksi apa yang salah di saya. Koreksi dulu di sana, banyak belajar lagi, banyak bertanya. Kalau perlu banyak lihat contoh-contohnya. Orang kalau kita mau menemukan sesuatu tidak bisa dia berdiri sendiri, tidak bisa dengan kepalanya sendiri. Minimal ada referensi dulu, minimal ada bahan untuk diisi dulu. Baru nanti kita lakukan satu kombinasi, baru kita lakukan satu inovasi dan sebagainya. Baru kita lakukan percobaan. Ya, jarang ketika tanpa kita melihat karya orang, tanpa kita melihat pengetahuan orang, pengalaman orang, tiba-tiba kita mencoba sendiri, tidak ketemu nanti. Ya, kita ini apa kan belum apa-apa, belum punya pengetahuan yang luas, belum punya pengalaman yang panjang di sana. Ya, karena itu banyak belajar dari orang lain juga boleh. Banyak belajar dari berbagai macam sumber. Intinya perbanyak dulu referensi kita. Kemudian baru praktek yang sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti yang terjadi ketika kita sudah mengalami, misalkan di ujung tadi kita mengambil posisi sell, oh ternyata begini. Ketika pas di ujung tadi kita ambil posisi buy, oh ternyata begini. Saya selalu kena floating ketika pas mengambil posisi bulat di atas tidak ada penolakannya. Nah, ini harus betul-betul kita pelajari dari pengalaman yang ada. Maka ketika pas kotak begini atas naik tidak direkomendasikan ambil posisi buy. Ambil posisi buy ketika dia ada koreksi begini. Nah, koreksinya harus cukup untuk kira-kira bergerak naik ke ujungnya lagi, profitnya ada gitu. Bukan terlalu kecil begini. Nah, terlalu kecil begini koreksi kita ngambil, dapatnya harga bukan di situ, dapatnya di atas. Sehingga kita koreksi sebentar ke bawah saja sudah rugi banyak nanti. Inilah yang harus kita lihat dan hati-hati. Nah, ketika di 5 menit pertama ternyata balik lagi seperti ini, maka monitor aja dulu, diamati dulu. Karena betul-betul tadi buyer belum menunjukkan kekuatan tebalnya. Tadi sempat agak tebal, tapi bagi saya karena masih utuh, berarti kita tidak bisa entry buy. Meskipun naik sudah tebal, tapi kalau utuh tidak boleh masuk di situ. Kalau utuh tidak ada penolakan di atas, tidak ada sumbunya, tidak boleh masuk buy. Nah, yang terjadi rata-rata kan begitu, oh ini buy, cepat aja ikut buy. Kemudian begitu buy masuk, marketnya turun. Nah, kalau sudah turun begini, panas dingin sudah. Apalagi lotnya sudah over, lotnya sudah besar. Ketahanannya kecil, lotnya diperbesar. Ini yang membuat trader selalu gagal karena tidak mampu menahan emosi, psikologinya, kemudian tidak mampu mengontrol manajemen resikonya. Kelihatan pertamanya bergerak, seolah-olah mau naik. Ya, seolah-olah mau naik. Tapi ternyata begitu bulat kita masuk buy, turun lagi. Kenapa seperti ini? Sudah kita sampaikan ini berada di area retracement sangat berbahaya. Sangat beresiko. Kalau kita memaksa akhirnya ya begini. Walaupun tetap berpotensi naik tetap. Tetapi kalau kita tidak pengalaman di situ, tidak punya mental yang kuat psikologinya, ya, kecemasan kita tidak mampu menahan dengan kuat, maka ketika turun mulai merah-merah begini sudah panas dingin, pikiran kacau sudah. Kalau sudah market berbalik tidak punya basic pengalaman recovery, yang ada pasti sudah kebingungan di sana. Kalau sudah bingung, maka jalan logika itu menjadi samar, menjadi semu. Sehingga yang ada adalah frustasi atau putus asa. Kalau enggak cut loss ya biarkan aja. Udah biarkan aja, habis sekalian. Karena tidak paham dengan manajemen risiko, tidak memahami triknya bagaimana ketika masuk buy, ketika masuk sell, ketika berada di area penting bagaimana kita harus hadapi. Ya, kira-kira seperti itu Pak Ronald, mungkin bisa nanti sambil jalan sambil dicoba lagi. Yang lain mungkin ada yang bertanya, silakan. Malam Pak Wi. Halo. Selamat malam ya Pak. Ya, malam Pak Wi. Iya, makasih. Kita lihat gini kan sih, waktunya kan sudah lewat dari 5 menit ya. Udah artinya udah masuk 10 menit. Ya. Dengan kondisi seperti ini artinya kita waiting aja nih Pak ya. Karena posisi masih meragukan semua ini ya Pak ya. Turun enggak, naik juga tanggung. Iya, betul. Jadi tebal juga enggak, tipis juga enggak. Masih berada di kisaran wilayah-wilayah penting yang berbahaya Pak.
Sabar menunggu, karena orang sabar akan jauh lebih baik daripada orang keburu-buru. Tadi kalau buru-buru sell langsung, buru-buru buy langsung naik, langsung turun lagi. Keburu-buru sell langsung naik lagi. Belum sempat kita mendapatkan profit, kembali lagi gitu. Karena belum cukup jelas. Nah, kalau sudah nanti 5 menit pertama sudah mulai stabil, atau setidaknya ada tekanan yang mulai kelihatan di sana, naik kemudian turunnya berat, naik kemudian turunnya berat. Nah, nanti di situ baru kita mengambil momen koreksi untuk kita ambil posisi buy. Jadi tidak usah khawatir ada ketinggalan waktu, ketinggalan kereta, masih banyak, waktunya masih banyak. Karena kalau sudah tekanan ke atas kuat, biasanya nanti terus dia pelan-pelan, yang justru yang pelan-pelan begini, ini yang makin kuat, nanti makin kuat begitu. Nah, ketika tekanan kuat, terkadang kita kesulitan mengambil koreksinya terkadang. Kan betul-betul di atasnya tebel, di atasnya ada koreksi yang cukup. Maka kita lihat aja kalau dia mulai tebel, ya kita lihat sambil menunggu, tetap kita tunggu koreksinya. Tidak bisa kita dalam posisi utuh kita mengambil posisi searah, karena sangat berbahaya. Kita ukur kira-kira ada space untuk di ujungnya. Kalau terlalu kecil jangan, kecuali dia Nah, sudah itu panjang. posisi waktu open sama ke retrace-nya itu, Pak Wi. Ya Itu usahakan di ada berapa atasnya. itu? Kecil ya, Pak ya? Terlalu kecil jangan, terlalu kecil. Oh, Ini sangat-sangat betul-betul sangat rawan sekali. Nanti oh. berspekulasi di situ. Artinya memang harus lewatin Harus retrace-nya. dilewati dulu. Ya, memang harus begini resikonya. Terkadang juga harus sabar. Kalau kita tidak bersabar, ya tutup aja, tinggal ngopi, tinggal rokokan dulu, nanti sambil cari refreshing lihat lagi. Orang trading itu Oh, tidak boleh stres, Pak. Orang trading itu tidak boleh tekanan, tidak boleh. Harus dijalani dengan santai, rileks kayak Pak Sabar. Santai, rileks sambil kerja, nanti masuk lagi. ya. Oke, oke. Ya, Baik, Pak. silakan. Makasih, Iya, Pak Pak. Wi. Monggo, Pak. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Saya coba untuk kembali ke XAU yang ini kosongan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan teknikal, terkait dengan analisis, bagaimana tahapnya, bagaimana prosesnya, sudah kita berulang-ulang kita sampaikan sebenarnya. Kemudian tiap pagi kita coba untuk membantu menganalisa, dan nanti bisa dicoba diuji cobakan pelan-pelan aja. Jadi kalau pagi itu kan belum ketemu arahnya. Dari situ kita bisa mencoba nanti. Nah, saya akan berusaha tiap pagi memberikan satu gambaran yang dalam bentuk video, karena kalau di dalam bentuk gambar saja ada banyak teman yang tidak paham ini maksudnya apa, terus kemudian titiknya di mana. Maka saya buatkan video, walaupun videonya tidak bisa dikirim karena terlalu panjang. Kalau cuma 1 menit 2 menit bisa, kalau cuma 3 menit masih bisa dikirim di grup, tapi kalau sudah 10 menit ke atas ya tidak bisa, sehingga harus kita buatkan videonya untuk minimal memahami dari sisi teknik secara lebih dini, secara detail di sana. Sehingga marketnya belum berjalan, marketnya belum bergerak, kita sudah sampaikan dulu. Nanti tinggal membuktikan kalau salah, oh salahnya di mana, oh kalau benar benernya di mana. Ya, karena namanya analisa ini bukan 100%, bukan mutlak validnya 100%. Salah kalau hanya kita percaya 100%. Jangan percaya 100%. Harus diuji dengan berbagai macam posisi yang ada di sana. Ketika naik harus diuji di area retracement atau di area koreksinya, atau mungkin di area support resistennya. Ketika turun harus diuji di area level psikologinya. Kemudian perhatikan candle demi candle. Adakah di situ karakter yang kita tangkap di sana? Adakah di situ petunjuk yang bisa kita dapatkan dari candle yang terbentuk itu? Karena dari candle itu selalu nanti memberikan informasi. Setiap candle selalu memberikan informasi. Hanya saja terkadang kita tidak jeli di situ. Kemudian jangan lupa di sebelah kiri selalu ada batasan, selalu ada level-level penting yang harus kita perhatikan. Kemudian di sebelah kiri lagi selalu ada level-level penting yang harus kita perhatikan. Sehingga kita ada kehati-hatian di sana. Sehingga kita ada hati-hati ketika di area situ, dia kuat apa enggak, dia mantul atau sebaliknya, nanti akan ketemu di situ.
Dan ini selalu kembali, selalu pola ini selalu berulang-ulang. Tetapi terkadang kita tidak sampai melihat terlalu jauh. Yang kita lihat selalu kita amati candle yang saat ini. Ya boleh-boleh saja, tetapi kalau pergerakan sampai di mananya, menyentuh di area mana, kalau kita hanya melihat satu candle harian, satu hari ini, tidak ketemu nanti. Ya, selalu ada yang mempengaruhi historinya. Semua pedagang baik real maupun online itu selalu basicnya harga masa lalu dan harga saat ini. Ya, orang mau dagang itu selalu harus tahu harganya berapa, harga normalnya berapa, harga standarnya berapa. Tahu harga standar dari mana? Dari luar, di luaran sana. Dari luar di sana ada patokannya mana? Dari yang lebih besar lagi. Dari yang lebih besar itu ada perhitungan. Kalau di harga sekian nanti keuntungan sekian, kalau harga sekian nanti ruginya sekian, itu dihitung sudah. Ada bagian yang khusus menghitung atau ada bagian khusus nanti yang menghitung pergerakan atau menentukan pergerakan harga itu. Kalau terlalu tinggi nanti pasti yang beli jarang, yang beli dolar jarang, yang beli emas juga jarang. Kalau terlalu rendah nanti tidak laku. Kalau emas terlalu rendah nanti orang penambang emas itu malas untuk bekerja keras karena harganya nilainya kecil. Ya, seperti yang kita sering ilustrasikan, kalau kita bisnis yang real, yang nyata, itu misalkan bisnis karet misalnya. Nah, karet ini juga bergantung pada dolar. Harga karet karena harga ini barang-barang ekspor, maka bergantung pada dolar. Ketika harga dolar terlalu tinggi, maka yang mengekspor yang menjual ke luar negeri ini senang sekali ini. Maka terkadang karet yang belum matang pun dijual, belum usia dijual karena memburu harga tinggi. Sebaliknya, ketika harga dolar tinggi, yang mendatangkan spare part dari luar negeri, ya contoh otomotif misalnya, atau perangkat komputer, ini tidak bisa mencetak, kita tidak bisa membuat. Perangkat sepeda motor itu ada perangkat-perangkat khusus yang tidak bisa kita membuat, harus mendatangkan dari luar negeri. Jangankan yang begitu, yang besi saja terkadang bahan bakunya kita impor dari luar negeri. Untuk mendatangkan itu kita butuh dolar. Kalau dolarnya tinggi, maka tentu ini mau beli banyak juga terbatas. Kalau harganya tinggi, nanti jualnya juga harus tinggi. Harganya tinggi di pasaran, orang mau beli juga berpikir 2-3 kali. Sehingga selalu ada sentimen harga dolar terlalu tinggi, nanti ada pelaku, ada spekulan, ada yang mencari kesempatan. Dolar di sana berapa? Di sana 14.900. Oh, lewat saya saja. Saya cuma 14.400. Sehingga mengalir. Harga yang ini, kemudian ada harga bawah, dia turunkan lagi juga. Ikut pasarnya. Kalau tidak ikut, dia tidak laku. 14.350 turun jadinya. Jadi dua kepentingan yang selalu tarik menarik. Maka ketika harga di atas, dia jangan khawatir, pasti ada sentimen, ada yang memanfaatkan lagi, harga akan kembali turun lagi, dan seterusnya. Dan semuanya berawal dari histori,